Anda mungkin tidak percaya, namun ada yang rela mengeluarkan uang sebanyak 5 digit untuk membuat selimut, dan bahan yang digunakan untuk membuatnya adalah keranjang cangkang abalon kotor yang ada di depan Anda. Kecuali orang kanton yang menggunakannya untuk membuat sup, cangkang abalon ini dijual sebagai barang bekas, dan tidak ada yang mau membelinya. Setelah dibuat oleh perajin dengan menggunakan pengetahuan tradisional, pareo langsung menjadi satu kesatuan. Saya tidak tahu sekarang, tetapi karya seni indah yang nantinya tidak dapat diakses ini, sungguh menakjubkan ketika saya melihatnya di akhir. Pertama kali saya melihat pemiliknya memotong cangkang abalon menjadi potongan tipis dan sempit, dan letakkan pada alat tersebut untuk menghilangkan permukaan kasar pada lambung kapal dan menjadikannya halus dan rata. Pemiliknya kemudian memindahkannya ke alat penggilingan halus lainnya untuk pemolesan dan pemangkasan kedua. Setelah lebih dari 10 penggilingan bolak-balik, setiap potongan cangkang dipotong sedikit demi sedikit hingga setebal selembar kertas. Namun, ini hanyalah langkah pertama dalam pemrosesan material. Cangkang yang telah dipoles dan dibersihkan kemudian dikumpulkan dalam kotak. Dengan memanaskan bagian bawah perangkat dan menekan dari atas, keduanya dihubungkan ke pelat rumah besar. Pelat lambung ini kemudian akan dipotong menjadi strip tipis. Setelah itu semua jumlah yang diperlukan akan dipotong menjadi bentuk dan disimpan untuk digunakan nanti. Pada tahap ini bahan baku sudah disiapkan dan proses produksi sebenarnya baru saja dimulai. Selanjutnya sang empu mengambil beberapa potong kayu, dan memotongnya sesuai kontur yang digambar pada bentuk gagang dan bilahnya. Dilihat dari bataran kayu yang dipotong, kayu ini kakap keras dan berminyak. Saat Anda memperbesar layar ponsel, Anda masih dapat melihat garis bulu sapi jika dilihat lebih dekat. Sobat yang cerdas pasti bisa mengetahui jenis beludru tikus apa ini. Dengan keterampilan pengrajinnya, alur-alur dangkal tersebut dengan cepat diolah menjadi garis-garis kayu, yang kemudian dapat direkatkan berpasangan demi berpasangan, hingga membentuk satu kesatuan yang utuh. Sarung. Setelah pengeleman selesai dan sudut-sudutnya dipoles dengan hati-hati untuk menghasilkan lekukan yang halus dan anggun, menjadikannya lebih halus dan bulat, keseluruhan struktur sarungnya terbentuk. Tetapi itu hanya produk setengah jadi dan jauh dari selesai. Produk. Langkah terakhir dan terpenting. Ini adalah tatahan lambung kapal. Sebelum membuat tatahan, master terlebih dahulu meletakkan sampulnya di atas kertas bekas, dan menjiplak garis depan dan belakang. Digunakan untuk mendesain dan menentukan pola dan bentuk bagian depan dan belakang sebagai sentuhan akhir kasar pada kayu. Selain untuk menambah kilap permukaan dan membuat sarungnya lebih awet, sarungnya juga perlu melalui pengolahan tradisional. Pernis kasar alami ini merupakan bahan mentah untuk proses ini. Pernis mentah, juga dikenal sebagai pernis, adalah cat cair alami murni yang diambil dari pohon pernis. Cat jenis ini memiliki ketahanan suhu tinggi dan ketahanan korosi yang baik. Ada pepatah yang mengatakan bahwa meskipun lukisan berkualitas buruk dikubur selama ribuan tahun, tidak akan rusak, dan penggunaannya memiliki sejarah ribuan tahun. Setelah 2 kali proses pengecatan, dan setelah alur dangkal pola diukir pada cangkang setelah cat mengering, cangkang dapat ditatah ke dalam alur dangkal. Merupakan kerajinan tradisional, sehingga kebutuhan produksinya cukup tinggi. Karena bagian lambung yang halus mudah patah, pemasangan memerlukan keahlian dan ketelitian yang tinggi. Lagi pula, jika ada sesuatu yang pecah secara tidak sengaja, semua materi akan terkelupas. Semuanya bertatahkan dengan pengetahuan luar biasa dari sang master, dan lapisan pernis kasar diaplikasikan pada permukaan untuk menutupi dan memperbaiki sambungan agar lebih indah. Akhirnya pareo cantik ini selesai. Cangkang abalon biasa langsung berubah menjadi karya seni yang indah setelah dikerjakan dengan cermat. Anda harus mengagumi keterampilannya yang luar biasa, dan kreativitasnya yang luar biasa. Jadi adakah yang tahu nama profesi tradisional ini?